Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, hamabad. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul akhir nanti. Para jamaah rahimakumullah, kita sudah sampai pada peristiwa yang disebut dengan hadisul ifki yang menimpa pada Sayyidatina Aisyah. Ketika beliau mencari kalung yang hilang, terjatuh, kemudian beliau tertinggal dari rombongan, kemudian ada seorang yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Maka ketika datang itulah orang-orang kemudian kasak kusuk tentang kedua orang ini, yaitu Sayyidatina Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal. Maka kemudian ini menjadi kesempatan bagi seorang Abdullah bin Ubay bin Salul untuk mengarang sebuah cerita. Tentunya cerita tentang fitnah atau kebohongan, atau yang sekarang kita kenal dengan hoax. Nah, para jamaah rahimakumullah, setelah sampai ke Madinah beberapa hari kemudian, Abdullah bin Ubay ini mulai menyebarkan cerita bohong ini. Cerita tentang perselingkuhan antara Sayyidatina Aisyah dengan Sofwan bin Mu'attal. Nah, ternyata selain orang-orang munafik yang menyebarkan, ada 3 orang muslimin yang ikut menyebarkan pula. Mereka yang tercatat dalam sejarah adalah Hasan bin Sabit, kemudian Hamnah binti Jahash, dan yang terakhir adalah Mistah bin Usasah namanya. Ini adalah 3 orang yang ikut menyebarkan berita bohong atau hoax itu. Adapun Hasan bin Sabit ini sebenarnya mempunyai urusan pribadi dengan Sofwan bin Mu'attal, sehingga Hasan ini merasa senang apabila Sofwan ini tersandung masalah. Itu yang menjadi tujuan daripada Hasan bin Sabit untuk menyebarkan isu tersebut. Kemudian Hamnah bin Jahash, Hamnah binti Jahash ini adalah saudara daripada Ummul Mukminin Zainab binti Jahash. Apa motifnya atau tujuannya? Tujuannya adalah untuk menjatuhkan Sayyidatina Aisyah. Supaya apa? Supaya saudarinya yaitu Zainab binti Jahash lebih diperhatikan Nabi. Jadi hati-hati dengan hoax ini, Pak Dik. Zaman sahabat dulu juga ada yang kena pengaruh daripada berita bohong ini. Jadi bukan hanya orang yang jelek, tapi orang baik pun, kaum muslimin pun ada yang kena. Nah, yang aneh adalah yang terakhir dari yang saya sebutkan, yaitu Mistah bin Usasah. Mistah ini adalah kerabat daripada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kehidupannya kekurangan, alias miskin, dan ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar. Tetapi dengan tega-teganya Mistah ini ikut menyebarkan berita hoax ini. Padahal 3 orang ini tidak ikut dalam perang Bani Mustalik. Dengan kata lain, mereka tidak ikut menyaksikan bagaimana Sayyidatina Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal. Nah, para jamaah rahimakumullah, sementara itu sejak awal kepulangan dari Bani Mustalik, Sayyidatina Aisyah ini jatuh sakit sehingga dia jarang keluar atau sama sekali tidak keluar. Maka beliau tidak mengetahui berita yang berkembang di kota Madinah pada waktu itu. Nah, Sayyidatina Aisyah ini hanya merasa heran saja
Kenapa Nabi sikapnya dingin kepadanya? Berbeda dengan sikap-sikap sebelumnya. Biasanya sangat ceria, sangat ramah, tetapi ketika Sayyidatina Aisyah ini sakit, justru Nabi sangat dingin. Nah, para jamaah rahimakumullah, suatu malam Sayyidatina Aisyah ini pergi ke tempat pembuangan hajat. Apa namanya? Jamban ya, mungkin jamban. Ini dengan namanya Ummu Mistah, berarti ibu daripada orang yang ikut menyebarkan berita hoax. Tiba-tiba Ummu Mistah ini terpeleset dan dengan spontan mengatakan, celakalah mereka. Sayyidatina Aisyah penasaran, apa yang kau katakan wahai Ummu Mistah? Kemudian Ummu Mistah ini balik bertanya, apakah engkau tidak mendengar berita yang tersebar di Madinah, wahai putri Abu Bakar? Tidak tahu saya, apa itu beritanya? Maka kemudian Ummu Mistah ini menceritakan bahwa telah terjadi berita kebohongan tentang Sayyidatina Aisyah. Maka Sayyidatina Aisyah ini sudah tidak berhajat lagi untuk buang hajat. Akhirnya kembali, sebab ini berita yang sangat menyakitkan. Begitu kembali kemudian beliau langsung menemui Nabi dan minta izin untuk ke rumah orang tuanya, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan ibunya, namanya Ummu Ruman, ibunya Sayyidatina Aisyah itu. Maka saat itu juga beliau pulang, kemudian menanyakan tentang berita tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar dan ibunya. Alangkah kagetnya Sayyidatina Aisyah ini, ternyata orang tuanya pun sudah tahu, tetapi tidak memberitahunya. Maka air mata kekesalan pun tak terbendung hingga 2 malam. Waktu pulang itu malam. 2 malam 1 hari. Nangis, enggak bisa tidur. Itu yang dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah. Nah, para jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana dengan Safwan bin Mu'attal? Ketika ia mendengar Hasan bin Thabit membuat syair yang bernada meremehkan dirinya, mencemooh dirinya, yang bunyinya kalau dalam bahasa Indonesianya itu, orang-orang telah menjadi mulia dan orang-orang telah menjadi agung, tetapi ia malah menjadi telur di negeri ini. Ini ditujukan pada Safwan bin Mu'attal. Maka kemudian Safwan ini mendatangi Hasan dan mengatakan, demi Allah, aku tidak pernah menyingkap pakaian seorang pun dari perempuan sambil memukulkan gagang pedang. Maka pertikaian inilah yang sebenarnya diharapkan oleh sang pembuat berita bohong, yaitu Abdullah bin Ubay. Nah, para jamaah rahimakumullah, mendengar pertikaian tersebut, Nabi kemudian memanggil keduanya, kemudian mengatakan, apa yang terjadi dengan kalian? Maka Safwan kemudian menyampaikan, wahai Rasulullah, dia telah menyakiti dan merendahkanku. Aku tidak sanggup lagi menahan emosiku, maka aku pukul dia dengan gagang pedang. Kemudian Nabi berpaling kepada Hasan bin Thabit, kemudian mengatakan, berbuatlah baik wahai Hasan, apakah kau akan merusak citra umatku yang telah diberi petunjuk oleh Allah berupa Islam? Sadarlah atas apa yang kau berbuat. Maka kemudian Nabi mendamaikan mereka, dan Hasan ini diberi ganti rugi. Ganti ruginya bukan main-main, rumah. Ganti ruginya rumah. Maka kemudian 2 orang ini berdamai. Nah, para jamaah rahimakumullah, di waktu-waktu itulah Nabi sering murung. Jadi pikirannya tersita dengan berita tersebut, sehingga permasalahan kaum muslimin menjadi kurang diperhatikan.
Beliau sangat berharap sekali bahwa di saat-saat itu kemudian turun ayat untuk menjelaskan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Tetapi lama sekali tidak turun. Maka kemudian beliau memanggil Usama bin Zaid dan Sayyidina Ali untuk dimintai pendapatnya. Sinten Usama bin Zaid? Usama bin Zaid ini adalah cucu dari putra angkat Nabi. Jadi Usama bin Zaid ini cucunya Nabi, tapi dari putra angkat. Maka kemudian Usama ini mengatakan kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, aku tidak menemukan pada keluarga panjenengan kecuali sesuatu yang baik." Sementara Sayyidina Ali mengatakan, "Wahai Rasulullah, Allah tidak akan membuat engkau tertekan. Wanita selain Aisyah masih banyak. Tanyakan saja kepadanya agar engkau yakin berita itu bohong atau benar." Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Yang sebenarnya Sayyidina Ali ini orang yang menyederhanakan masalah, tidak mau urut-urut. Jadi jangan sampai Nabi itu murung terus, kemudian permasalahan umat terbengkelai. Dengan kata lain, masalah pribadi jangan sampai berpengaruh pada urusan umum. Kira-kira ngoten yang mau dikatakan oleh Sayyidina Ali. Nah, pertanyaannya, ini untuk ibu-ibu ini. Kira-kira kalau jenengan posisi begitu, ini naudzubillah nggih. Kemudian ada orang yang mengatakan seperti Sayyidina Ali, kira-kira ya napa? Ngamuk no mangkel? Ngamuk mungkin. Ya cerai saja ya Rasulullah, wanita yang lainnya banyak. Kira-kira ngoten yang dikatakan Sayyidina Ali. Pun juga demikian nggih. Ketika Sayyidatina Aisyah ini mendengar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, ya pernah marah juga. Oh enak, moro-moro disuruh cerai dan cari yang lain. Dianggap apa saya ini? Kira-kira ngoten. Nah, para jamaah rahimakumullah, kemudian Nabi memanggil orang yang pernah mengasuh Sayyidatina Aisyah, yaitu Barirah. Kemudian menanyakan bagaimana Aisyah itu. Kemudian Barirah mengatakan, "Demi zat yang mengutus engkau dengan kebenaran wahai Rasulullah, aku tidak melihat dalam diri Aisyah sesuatu pun yang membuat aku ragu. Bagiku dia adalah anak yang masih belia." Pada waktu itu umur berapa ibu? Kira-kira? Sudah lebih. Ini kejadian pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi kira-kira umur Sayyidatina Aisyah pada waktu itu 15-an tahun. Bagiku dia hanyalah anak yang masih belia, yang sering tertidur ketika membuat adonan gandum, yang suatu saat karena kelalaian itu kemudian gandumnya dimakan oleh domba. Itu yang disampaikan oleh Barirah. Jadi wahai Rasulullah, saya tidak ragu sama sekali kepada Aisyah. Dia hanya pernah melakukan kelalaian, yaitu sering tidur ketika membuat adonan gandum. Bahkan pernah karena tertidur kemudian gandumnya dimakan oleh domba. Demi Allah, Aisyah memiliki akhlak yang lebih baik daripada emas. Itu yang disampaikan oleh Barirah. Nah, kemudian Nabi juga meminta pendapat Sayyidatina Zainab binti Jahash, saudara dari salah satu orang yang ikut menyebarkan berita bohong ini. Maka Sayyidatina Zainab ini mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku menjaga pendengaran dan pandanganku. Demi Allah, aku tidak mengenal dia," maksudnya Sayyidatina Aisyah, "kecuali kebaikan." Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Zainab binti Jahash. Maka setelah mendengar jawaban-jawaban daripada yang dimintai pendapat Usama bin Zaid, kemudian Sayyidina Ali, kemudian Zainab, maka Nabi yakin bahwa berita itu adalah berita bohong. Kemudian beliau menemui para sahabat di masjid, kemudian naik mimbar,
dan mengatakan, maukah kalian memaafkanku atas apa yang akan aku lakukan kepada orang yang telah menyakiti keluargaku. Maksudnya siapa nih Pak? Abdullah bin Ubay. Demi Allah, aku tidak pernah menjumpai dalam keluargaku kecuali kebaikan. Lalu orang-orang menuduh seorang laki-laki yang ku ketahui kebaikannya. Dia tidak pernah menemui keluargaku kecuali dengan aku. Itu kata Nabi. Siapa yang dimaksud? Sofwan bin Mu'attal. Nah, para jamaah rahimakumullah, ketika Nabi menyampaikan begitu, kemudian pemimpin dari suku Aus berdiri dan mengatakan, wahai Rasulullah, demi Allah aku akan memaafkanmu atas apa yang engkau lakukan kepada orang tersebut. Jika ia berasal dari suku Aus, maka kami akan membunuhnya. Dan jika mereka berasal dari suku Khazraj, maka aku akan menunggu perintahmu. Itu yang disampaikan oleh pemuka suku Aus. Nah, kata-kata ini sebenarnya menyindir kepada suku Khazraj. Sebab Abdullah bin Ubay itu merupakan sekutu daripada suku Khazraj. Sehingga maksudnya, kalau dari suku saya langsung saya bunuh ya Rasulullah. Itu yang dimaksud oleh suku Aus. Mendengar kata-kata yang demikian, orang-orang Khazraj kemudian, yaitu pemimpinnya, kemudian berdiri dan mengatakan, omong kosong macam apa ini? Saya yakin kalau itu dari sukumu, maka kamu tidak akan membunuhnya, ataupun berani melakukan pembunuhan itu. Maka yang lain dari suku Aus pun berdiri lagi. Kaulah yang omong kosong. Engkau seperti halnya seorang munafik yang melindungi munafik yang lainnya. Maka suasana menjadi panas, dan suku Aus sama Khazraj ini dari dulu bermusuhan sebelum Nabi datang. Meredam permusuhannya itu karena ada Nabi. Mereka saling gontok-gontokan dan hampir saja terjadi pertikaian. Maka kemudian Nabi turun dari mimbar. Jadi untungnya mereka masih hormat dan taat kepada Nabi. Maka kemudian Nabi turun dari mimbar dan menenangkan mereka. Inilah sekali lagi yang diharapkan oleh pembuat berita bohong, supaya orang-orang muslimin saling menuduh, saling bertikai, saling curiga di antara mereka. Itulah yang diharapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, para jamaah rahimakumullah, suatu hari Nabi datang menemui Sayyidatina Aisyah sambil mengucapkan syahadat. Kemudian mengatakan, wahai Aisyah, telah kudengar berita begini dan begitu mengenai dirimu. Jika memang engkau bebas dari tuduhan tersebut, tentu Allah akan membebaskanmu. Dan jika engkau telah melakukan dosa, tentu Allah akan mengampunimu jika engkau bertobat. Itulah yang disampaikan Nabi kepada Sayyidatina Aisyah. Berarti dengan kata lain, Nabi belum percaya sepenuhnya atas kebenaran atau kebohongan berita tersebut. Nah, bagaimana sikap daripada Sayyidatina Aisyah ketika Nabi mengatakan demikian? Akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.